Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Melakukan Kehendak Allah, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 3 ayat 34 dan 35. Yesus melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus sedang mengajar. Orang-orang dengan tekun dan penuh perhatian mendengarkan Yesus. Pada waktu Yesus sedang mengajar, ibu dan saudara-saudara Yesus datang ke tempat Yesus berada. Karena banyaknya jumlah orang-orang yang berkerumun hendak mendengarkan Yesus, ibu dan saudara-saudara Yesus kesulitan untuk masuk ke dalam rumah itu. Ibu dan saudara-saudara Yesus pun tidak berhasil berbicara dan menemui Yesus. Kemudian orang-orang yang melihat peristiwa itu melaporkan kepada Yesus bahwa ibu dan saudara-saudaranya berada di luar. Namun, yang sangat mengejutkan semua orang adalah bagaimana tanggapan Yesus setelah mendengar berita bahwa ibu dan saudara-saudaranya berada di luar. Ketika Yesus mengetahui ibu dan saudara-saudaranya berada di luar rumah, Yesus tidak serta-merta menemui mereka. Yesus justru memakai kesempatan yang sangat bagus itu untuk menyadarkan, mengajar, sekaligus menantang orang-orang Israel bagaimana hidup sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar perkataan Yesus yang terkesan kurang pantas untuk ukuran kita orang-orang Indonesia yang menjunjung tinggi kesopanan dan hormat kepada orang tua. Sebab Yesus dengan tegas mengatakan bahwa barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Secara sepintas kita melihat Yesus seakan-akan menolak dan tidak mau mengakui ibu dan saudara-saudaranya. Sebab Yesus terkesan membuat syarat berbeda dalam menentukan hubungan dalam keluarga. Biasanya hubungan antara anggota keluarga, antara anak dengan orang tua, atau antara sesama saudara dalam satu keluarga ditentukan oleh hubungan darah. Sebaliknya, Yesus membuat aturan atau syarat berbeda, yakni hubungan manusia dengan Allah. Yesus menilai bahwa orang-orang yang melakukan kehendak Allah menjadi syarat hubungan sekaligus pengakuan sebagai ibu dan saudara Yesus. Mereka yang melakukan kehendak Allah termasuk ibu dan saudara Yesus. Saudara-saudari terkasih, perkataan Yesus bahwa ibu dan saudara-saudaranya adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan memberi pemahaman baru bagi kita,
Setiap manusia, apapun suku, pendidikan, pekerjaan, warna kulit maupun masa lalunya, bisa menjadi ibu dan saudara Yesus. Sebab bagi Yesus, hubungan darah antara orang tua dengan anak atau dengan sesama saudara dalam satu keluarga tidak menjadi jaminan terbentuknya hubungan yang serasi antara sesama anggota keluarga. Kita bisa melihat banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada anak bertengkar dengan orang tua kandungnya sampai mereka bermusuhan satu sama lain. Ada juga sesama saudara dalam satu keluarga yang bisa saling membunuh gara-gara warisan. Mereka bertengkar, bertikai, dan saling membunuh sebab mereka tidak melaksanakan kehendak Tuhan, yakni saling mengasihi dan hidup dalam damai dengan sesama anggota keluarga maupun dengan orang tua. Sementara orang-orang yang melaksanakan kehendak Tuhan mampu menjalin persaudaraan dengan semua orang, meskipun dari keluarga yang berbeda. Sebab kasih dan kuasa Allah yang bekerja dalam diri orang-orang yang melaksanakan perintah Allah melampaui hubungan darah. Saudara-saudari terkasih, kalau seseorang sukses, berhasil, dan terkenal, banyak orang dengan mudah mengakui bahwa orang yang sukses, berhasil, dan terkenal itu adalah saudara mereka. Dengan pengakuan tersebut, seseorang menjadi bangga dan bahagia karena ada anggota keluarganya yang sukses, berhasil, dan terkenal. Sementara jarang dan sulit bagi kita untuk mengakui seseorang sebagai anggota keluarga kita jika orang itu hidup miskin, sakit-sakitan, terlantar, cacat, apalagi tersandung kasus dan masuk penjara. Seseorang jarang atau sulit untuk mengakuinya karena malu dan takut dirinya ikut dicap jelek dan buruk oleh masyarakat. Inilah ciri orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Sementara orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dengan penuh keberanian dan kekuatan mengakui seseorang sebagai orang tua atau saudaranya, apapun kondisi orang tersebut. Dan hal ini sangat nyata dalam janji perkawinan di mana seseorang mencintai pasangannya dalam suka dan duka, dalam untung dan malang. Inilah tanda orang-orang melakukan kehendak Tuhan. Apakah kita selama ini sudah berusaha melakukan kehendak Tuhan? Ataukah kita berusaha melakukan kehendak kita sendiri? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau membuat syarat yang berbeda bahwa kami semua akan menjadi pengikut jikalau kami melakukan kehendak Allah. Bantulah kami agar kami berusaha melakukan kehendak-Mu yang memang membutuhkan kesetiaan dan pengorbanan sepanjang hidup kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi,
dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.